Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi di dalam renungan harian pada hari ini. Judul hari ini adalah Takut Berharap, yang diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8-17 yang berbunyi demikian. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah kepada Gehazi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan tersebut, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah itu dipanggilnya. Berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tapi jawab perempuan tersebut, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Saudara-saudara, pernahkah kita mengalami sebuah keadaan, situasi di mana kita merasa takut untuk berharap? Entah karena kita seringkali merasakan kecewa atas ekspektasi ataupun pengharapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ataupun mungkin kita punya satu pengharapan namun rasanya kita tak kunjung melihat hasil dari pengharapan tersebut karena pengharapan tersebut tidak terwujud-wujud. Hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan kaya di Sunem. Perempuan tersebut tampaknya beberapa kali juga mengundang Elisa, bahkan membuatkan Elisa sebuah kamar khusus untuk dirinya. Kebaikan hati yang dilakukan perempuan di Sunem ini dibalas oleh Elisa dengan menawarkan sebuah bantuan untuknya. Tetapi perempuan tersebut menjawab bahwa ia sudah merasa cukup terhadap apa yang dimilikinya. Lalu Gehazi hamba Elisa memberitahukan bahwa ternyata perempuan tersebut tidak memiliki anak dan suaminya pun lanjut usia. Mengetahui hal tersebut, Elisa memanggil perempuan tersebut dan menubuatkan bahwa tahun depan ia akan menggendong seorang anak laki-laki. Namun ternyata respon yang diberikan perempuan tersebut sungguh menarik. "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, jangan berdusta kepada hambamu ini." Sang perempuan tersebut merespon nubuatan dengan rasa tidak percaya. Ia telah lama mengimpikan seorang anak. Harapan itu sudah lama ia kubur karena ia sadar betul kondisi pada saat ini. Ia sadar bahwa kondisinya sudah tidak lagi memungkinkan untuk memiliki seorang anak. Namun melalui perkataan Elisa ini, Allah membangkitkan kembali sebuah pengharapan yang hilang dari perempuan tersebut. Dan tepat tahun berikutnya ia pun melahirkan anak laki-laki. Saudara-saudara, tidak jarang kita mengalami hal yang sama. Ketika kita mengalami kekecewaan bertubi-tubi, kita merasa kehilangan pegangan dan pengharapan, bahkan juga termasuk pengharapan kepada Allah. Ketika kita kehilangan rasa pengharapan tersebut, tidak jarang juga kita merasakan kehilangan rasa semangat untuk hidup. Bahkan kita lupa bahwa Allah merupakan Allah yang mampu melakukan apapun yang dikehendakinya. Allah melalui Elisa ingin mengingatkan kita dan juga mengingatkan perempuan di Sunem itu untuk menghidupkan kembali pengharapan yang ada di dalam dirinya dan diri kita masing-masing. Ia ingin menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang setia terhadap janjinya.
Pengharapan merupakan salah satu api seorang untuk hidup. Maka jika kita kehilangan pengharapan, seseorang kehilangan semangat untuk hidup. Marilah saudara-saudara kita terus bersama-sama untuk berpegang teguh terhadap iman dan pengharapan akan Allah yang senantiasa menyertai kita, memberi rasa damai di tengah tantangan dan kesulitan yang kita alami di dalam hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua.